Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saat ini, Indonesia digadang-gadang oleh berbagai pihak akan mencapai perubahan yang gemilang tepat 100 tahun usia kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggagas 4 pilar pembangunan. Di mana pada poin kedua berbicara seputar pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan pariwisata. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan potensi pariwisata, termasuk wisata bahari. Salah satu contoh wisata baharinya adalah Pulau Pisang yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat Krui, Lampung. Pulau Pisang menawarkan serangkaian keajaiban alam yang menakjubkan. Pulau yang masih alami ini diberkahi dengan pantai dengan pasir yang masih asri dan putih, perairan yang jernih dengan terdapat lumba-lumba yang saling menari dan hutan hujan rimbun yang menaungi beragam flora dan fauna. Potensi Pulau Pisang ini kemudian didukung dengan terselenggaranya acara World Surfing League 2023 kemarin di Krui, Lampung. Keberhasilan Lampung sebagai tuan rumah dalam olahraga selancar internasional ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata Pulau Pisang. Di sisi lain, terdapat pula tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun Pulau Pisang, yaitu keberlanjutan ekosistem serta infrastruktur dan transportasi yang kurang memadai. Berawal dari rasa keprihatinan terhadap tantangan tersebut, kami dari tim Universitas Diponegoro yang beranggotakan Lanadi Maulana, Alivia Aufa Hakim, Alivianto Fikriyadi, dan Febri Haryadi tergerak untuk mengembangkan sebuah inovasi yang bernama Lantera. Sesuai dengan namanya, Lantera merupakan inovasi model rancangan revitalisasi Pulau Pisang, Lampung berupa gambaran prarencana arsitektural zonasi, sirkulasi, pedestrian, lanskap, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Inovasi Lantera akan dirancang oleh tim pengembang yang berasal dari ahli bangunan, ahli planologi, ahli ekologi, ahli kelistrikan, ahli K3 umum, serta tim penelitian dan pengembangan. Selain itu, upaya revitalisasi Pulau Pisang juga memerlukan pengembangan dalam aspek pembangunan fisik, yaitu pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Dalam membangun infrastruktur, tim pengembang berfokus pada peningkatan kualitas pelabuhan serta perbaikan jalan menuju dan di dalam Pulau Pisang itu sendiri. Tim pengembang juga akan berfokus pada pembangunan sistem kelistrikan serta drainase kawasan yang integratif dan berkelanjutan. Dalam membangun fasilitas publik, tim pengembang akan berfokus pada penyediaan kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan, yakni pembangunan penginapan serta fasilitas pendukung lainnya. Aspek lingkungan yang ingin dicapai dalam inovasi ini tentunya berfokus pada pengelolaan lingkungan perairan dan daratan Pulau Pisang yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Aspek terpenting yang ingin dituju dalam pengembangan inovasi ini adalah aspek pariwisata. Dalam hal ini, tim pengembang akan berfokus pada pembangunan objek-objek wisata guna meningkatkan nilai jual marine tourism Pulau Pisang. Selain itu, tim pengembang juga menitik beratkan pada pengadaan lingkungan buatan, berupa vegetasi-vegetasi yang dapat menambah estetika Pulau Pisang. Pengembangan dalam aspek ekonomi nantinya menitik beratkan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan guna mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan Pulau Pisang sebagai pionir marine tourism yang ada di Lampung dan Indonesia pasca World Surfing League 2023.